Halo semuanya, siap-siap karena bentar lagi, tepatnya mulai 1 Januari 2025, kita bakal ngerasain efek kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% jadi 12%. Yang mana pemerintah udah menegaskan ya bahwa cuman ada 3 barang pokok yang nggak kena kenaikan tarif PPN, yaitu minyak goreng curah pemerintah yang mereknya minyak kita, terus juga tepung terigu, dan gula industri. 3 barang pokok ini tetap kena PPN tarif lama, which is 11%. Selebihnya, barang dan jasa yang sehari-hari biasa kita beli, dan itu kena PPN, mulai dari sabun mandi, pulsa, sampai langganan streaming kayak Netflix, itu semuanya kena tarif baru PPN 12%. Dan yang pasti, dampak dari kebijakan ini bakal gede banget buat kita, terutama yang ada di kelas menengah sampai kelas bawah. Apalagi kita tahu sekarang biaya hidup tuh makin gak santai. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas bagaimana caranya survive bahkan thriving, meskipun ada kenaikan biaya hidup ini, pakai strategi yang simple banget, yaitu frugal living plus minimalisme. 2 hal ini bakal bantu banget untuk bikin keuangan kita lebih stabil. Jadi, stay tune sampai selesai supaya kalian bisa langsung praktek. Oke? Strategi yang pertama yaitu beli secukupnya, pakai sampai habis. Kenaikan PPN bikin kita harus semakin pintar ngatur pengeluaran. Dan kebiasaan beli barang secukupnya ini adalah salah satu cara yang paling simple. Maksudnya, kita cuma beli barang yang benar-benar kita butuhkan dan habiskan dulu sebelum beli lagi. Kebiasaan ini membuat kita terhindar dari pemborosan, terutama untuk barang-barang yang punya masa simpan terbatas kayak makanan, skincare, atau bahan rumah tangga. Caranya, yang pertama, evaluasi dulu kebutuhan. Sebelum kalian belanja, bikin dulu daftar apa aja yang benar-benar habis dan harus dibeli. Setelah itu, beli dalam porsi kecil. Misalnya beli sayur untuk 3 hari, bukan seminggu, kalau kalian jarang masak. Terus juga gunakan stok yang lama, terapkan sistem first in first out untuk makanan atau barang habis pakai di rumah. Barang yang dibeli duluan bisa dipakai dulu sebelum buka yang baru. Contoh, misalnya kalau kalian biasa beli 2 liter susu sekaligus, tapi sering kebuang karena basi, sekarang cukup beli 1 liter aja dulu dan habiskan. Manfaat dari strategi ini, kalian bisa mengurangi pemborosan. Gak ada lagi yang namanya buang-buang makanan atau barang karena expired ataupun gak terpakai. Terus juga lebih hemat uang karena belanja jadi lebih terkontrol, fokus ke kebutuhan utama, dan lebih rapi. Rumah kalian gak penuh dengan barang-barang yang gak terpakai. Next, strategi yang kedua, second hand is the new cool. Frugal living dan minimalisme mengajarkan kita untuk bijak sama barang yang kita punya. Dan second hand atau pre-loved bisa jadi opsi yang baik untuk hemat. Karena nggak semua barang bekas murahan ya, banyak yang kondisinya masih bagus, bahkan kadang ada barang branded yang harganya jauh lebih murah. Dengan beli barang second hand, kita bisa hemat uang, bantu menjaga lingkungan, dan tetap bisa punya barang yang berkualitas. Cara menerapkan strategi ini, yang pertama, cek online platform. Gunakan platform seperti misalnya Carousel, atau OLX, atau marketplace lokal yang khusus ngejual barang pre-loved. Selain itu, bisa juga kalian gabung komunitas, karena banyak grup di Facebook atau komunitas lokal yang jual beli barang bekas kan. Tapi jangan lupa untuk utamakan kualitas. Selalu cek kondisi barang sebelum kalian beli. Kalau bisa sih, pilih barang yang masih punya umur pakai yang lama ya. Kayak kalau misalnya kalian butuh meja kerja baru nih, cari dulu di marketplace pre-loved. Siapa tahu ada yang jual meja yang masih bagus dan cocok dengan selera kalian. Dengan harga yang separuh lebih murah dibanding kalau kalian beli baru. Dari strategi ini, manfaatnya kalian bisa hemat budget. Barang pre-loved kan biasanya lebih murah. Bahkan bisa dibeli dengan setengah harga atau lebih murah lagi. Dan juga ini ramah lingkungan. Karena dengan membeli barang second hand bukan baru, kita mengurangi limbah dengan menggunakan barang yang sudah ada. Terus juga kalau kalian pandai memilih, kalian bisa dapat barang branded yang harganya terjangkau. Lanjut, strategi yang ketiga, masak di rumah, no jajan setiap hari. Jajan di luar tuh memang praktis, tapi kalau dihitung-hitung, biaya makan di luar bisa lebih mahal berkali-kali lipat dibanding masak di rumah. Dengan masak sendiri, kita bisa mengontrol pengeluaran, bisa pilih bahan yang berkualitas, dan pastinya lebih sehat. Frugal living mengajarkan kita untuk hemat tanpa mengorbankan kualitas, dan masak di rumah itu contohnya. Caranya, kalian bisa mulai dengan bikin meal plan dulu,
tentukan menu untuk seminggu ke depan, supaya kalian gak bingung saat mau masak. Selain itu, masak dalam jumlah besar. Kalau kalian sibuk dengan pekerjaan, masak sekalian banyak atau meal prep untuk 2-3 hari dan simpan di kulkas. Selain itu, eksperimen menu-menu yang hemat. Misalnya bikin ayam suwir untuk nasi goreng hari pertama, terus sandwich di hari kedua, dan lauk nasi biasa di hari ketiga. Jadi bisa hemat dan gak boring. Misalnya daripada beli kopi susu 25.000 setiap hari, kalian bisa bikin sendiri di rumah pakai kopi saset, gula aren, dan susu UHT. Dari strategi ini, manfaat yang bisa diperoleh tentunya banyak ya, terutama hemat besar. Masak di rumah itu bisa hemat 50-70% dibanding jajan setiap hari. Terus juga lebih sehat, karena kalian bisa lebih mengontrol kadar gula, minyak, ataupun garam sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan bisa efisien waktu. Dengan meal prep, kalian bisa menghangatkan makanan tanpa perlu masak dari awal. Lanjut, strategi yang keempat, bawa botol minum dan bekal sendiri. Kenaikan biaya hidup akan membuat pengeluaran kecil-kecil jadi terasa banget. Terutama kalau kalian sering beli minuman kemasan atau jajan di luar. Nah, investasi botol minum dan kotak bekal itu solusi sederhana tapi impactful banget. Gak cuma hemat uang, tapi juga kalian jadi bisa ramah lingkungan karena mengurangi sampah plastik. Caranya, pilih perlengkapan yang berkualitas, cari botol minum yang tahan panas dan dingin, dan kotak bekal yang aman untuk makanan. Terus juga siapin di malam sebelumnya, kalau kalian pagi-pagi udah sibuk, masak dan siapkan bekal kalian di malam hari, supaya besoknya nggak terburu-buru. Contoh nih, misalnya kalian daripada beli es teh manis 10.000 setiap hari, mending bawa air putih sendiri. Kalau kalian lagi kepengen sesuatu yang manis, bikin infused water, pakai potongan lemon atau buah di rumah. Dari strategi ini, manfaatnya adalah, sekali lagi, hemat banget. Kalau kalian setiap hari biasa beli makanan di luar dan minuman kemasan, bawa bekal sendiri bisa bikin kalian hemat bahkan sampai 50.000 per hari. Dan tentunya lebih sehat ya, karena kalian tahu persis apa yang masuk di makanan atau di minuman kalian, tanpa terlalu banyak gula atau bahan pengawet. Dan lagi kalian lebih eco-friendly, mengurangi sampah plastik dan polusi dari kemasan yang sekali pakai. Next, strategi yang kelima, coba challenge No Spend Day. No Spend Day itu challenge atau tantangan untuk nggak belanja sama sekali selama 1 hari atau lebih. Fokusnya adalah mengandalkan dan memanfaatkan apa yang udah kita miliki di rumah, mau itu makanan, hiburan, atau kebutuhan lainnya. Kalau kalian rutin ngelakuin challenge ini, bisa jadi kalian bakal sadar bahwa banyak hal di rumah yang sebenarnya cukup tanpa harus belanja lagi. Caranya, pilih dulu harinya, mulai dari 1-2 hari seminggu, misalnya hari Rabu dan Minggu gitu. Setelah itu, rencanakan kebutuhan kalian. Pastikan bahwa kalian udah punya stok makanan ataupun kebutuhan lainnya di rumah. Dan manfaatkan apa yang ada. Cari hiburan di rumah seperti misalnya nonton film gratis, atau baca buku, atau bersih-bersih. Contoh, misalnya kalau kalian itu hari Minggu biasanya nge-mall, jalan-jalan, ganti kegiatan itu dengan masak bareng keluarga atau streaming film di rumah aja tanpa ngeluarin duit. Dari sini, manfaatnya kalian bisa meningkatkan kontrol diri. Kalian belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Terus juga hemat uang ya tentunya, karena setiap hari tanpa belanja itu bisa jadi tabungan langsung untuk kebutuhan lain. Dan tentunya kalian bakal jadi lebih kreatif. Kalian akan belajar memaksimalkan apa yang sudah ada di sekitar kalian. Next, strategi yang keenam, belanja di pasar tradisional atau grosir. Supermarket atau mall itu memang nyaman, tapi harga barang di sana biasanya lebih mahal ya dibanding pasar tradisional. Jadi kalau kalian mau belanja bulanan dengan lebih hemat, pasar tradisional atau grosir bisa jadi tempat andalan. Harganya lebih murah dan kalian juga bisa dapat barang yang segar. Caranya bisa dengan cek harga pasar dulu, bandingkan harga di pasar tradisional dengan supermarket terdekat. Terus juga beli dalam jumlah besar, misalnya beli beras atau minyak goreng dalam ukuran besar di grosir. Contoh, misalnya kalian daripada beli cabai di supermarket yang harganya bisa 60.000 per kilo misalnya, kalian bisa dapat harga 40.000 per kilo di pasar tradisional, apalagi kalau pinter nawar. Dari strategi ini, manfaatnya kalian bisa menghemat pengeluaran.
selisih harga di pasar tradisional tuh bisa mencapai 10-30% lebih murah daripada supermarket. Terus juga bisa dapat barang yang segar, karena sayur, buah, dan bahan lainnya biasanya lebih fresh karena langsung dari petani. Dan strategi ini juga mendukung ekonomi lokal. Dengan belanja di pasar tradisional, kalian juga sekaligus membantu pedagang kecil di sekitar kalian. Next, strategi yang ke-7, kurangi barang yang jarang dipakai. Kalian pasti punya kan barang-barang yang udah lama nggak dipakai, entah itu baju, atau elektronik, ataupun peralatan rumah tangga. Nah, daripada dibiarkan numpuk dan bikin ruangan penuh, mending jual barang-barang itu. Dengan begitu, kalian nggak cuma dapat ruang yang lebih lega di rumah, tapi juga tambahan uang untuk kebutuhan penting. Caranya, mulai decluttering, pilih barang-barang yang udah jarang banget kalian pakai selama 6-12 bulan terakhir. Misalnya kalian punya terlalu banyak jaket, atau ada gadget lama yang masih layak untuk dijual. Setelah itu, jual di platform online. Gunakan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia atau OLX, dan lain-lain. Bisa juga jual lewat media sosial pribadi kalian. Contoh misalnya kalian punya blender cadangan yang nggak pernah dipakai. Kalau kalian jual, lumayan kan uangnya bisa buat bayar listrik atau buat beli bahan makanan. Nah, salah satu manfaat yang bisa kalian peroleh dari strategi ini yaitu rumah kalian jadi lebih rapi. Dengan barang yang lebih sedikit, rumah jadi kelihatan lebih lega dan nyaman. Dan kalian bisa dapat tambahan uang karena hasil penjualan barang bisa langsung dipakai untuk kebutuhan yang penting. Terus juga kalian bisa jadi lebih mindful atau lebih sadar untuk nggak asal beli barang lagi di kemudian hari. Next, strategi yang ke-8, manfaatkan promo dan cashback. Promo dan cashback itu peluang untuk hemat, terutama kalau kalian beli barang kebutuhan pokok atau bayar tagihan bulanan. Tapi hati-hati, jangan sampai promo bikin kalian beli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Fokus ke diskon atau cashback yang benar-benar membantu mengurangi pengeluaran wajib. Caranya, riset promo dulu, cek aplikasi e-commerce ataupun dompet digital yang sering ngasih promo, kayak diskon bahan pokok, gratis ongkir, atau cashback pembayaran listrik. Lalu gunakan kode promo, manfaatkan kode promo di saat belanja, tapi hanya untuk barang yang memang kalian butuhkan ya. Contoh misalnya kalian bayar tagihan listrik pakai e-wallet dengan promo cashback 10%. Jadi kalian bisa hemat secara langsung. Nah, dari sini manfaatnya kalian tentunya bisa hemat uang. Diskon dan cashback ini bikin pengeluaran jadi lebih ringan. Terus juga lebih efisien, karena belanja bahan pokok jadi lebih terjangkau kalau pakai promo. Tapi kuncinya, selama kalian gak impulsif, promo dan cashback ini pasti bakal menguntungkan buat kalian secara keuangan. Next, strategi yang ke-9, bijak memilih langganan. Langganan streaming, internet, atau gaming, atau bahkan gym, memang bikin hidup jadi lebih nyaman. Tapi kalau semuanya numpuk dan gak dimaksimalkan, malah jadi beban biaya. Coba cek ulang mana yang sering kalian pakai dan mana yang cuman gaya-gayaan aja. Fokus sama yang beneran bermanfaat atau cari opsi paket yang lebih murah. Caranya, review bulanan kalian. Catat semua langganan yang kalian bayar setiap bulan, misalnya Netflix, Spotify, Wi-Fi, ataupun gym. Terus juga evaluasi pemakaian kalian. Kalau langganan streaming kalian jarang dipakai karena sibuk kerja, mending stop dulu. Misalnya, kalian gabung akun Netflix bareng keluarga atau teman untuk patungan, sehingga biaya langganan jadi jauh lebih hemat. Dari sini, manfaat yang kalian bisa peroleh, diantaranya hemat biaya bulanan pastinya. Dan kalian bisa alihkan pengeluaran langganan ke kebutuhan lain yang lebih penting. Terus juga, kalian jadi lebih produktif. Dengan membatasi layanan hiburan, kalian otomatis jadi punya waktu lebih untuk hal-hal yang produktif. Dan ini akan meningkatkan kesadaran finansial kalian. Kalian jadi lebih mindful soal pengeluaran rutin. Next, strategi ke-10, belajar DIY atau do it yourself. Barang-barang kecil kayak hadiah, perbaikan barang rumah, atau cemilan sehari-hari, ini semua sering bikin bocor alus kalau dibeli terus-terusan. Nah, dengan belajar DIY, kalian gak cuma hemat, tapi juga bisa dapat skill baru yang bisa kalian manfaatkan di masa depan. Caranya, mulai dari yang mudah dulu, belajar lewat YouTube atau TikTok atau media sosial lain. Misalnya cara memperbaiki keran yang bocor, bikin cookies sendiri, bikin kartu ucapan handmade.
Lalu gunakan bahan yang ada di rumah, nggak perlu langsung beli alat-alat baru, maksimalkan apa yang udah ada. Contoh nih, misalnya kalian biasanya beli boba harganya 30.000 per gelas, coba bikin sendiri di rumah. Bahannya murah dan bisa dapat lebih banyak. Dari sini manfaatnya kalian bisa hemat biaya jangka panjang. Daripada beli, bikin sendiri bakal jauh lebih hemat. Selain itu, skill tambahan dan bisa jadi sumber penghasilan tambahan juga kalau hasilnya kalian jual. Dan pastinya kalian bakal lebih puas karena ada kepuasan tersendiri di saat kita udah berhasil bikin atau memperbaiki sesuatu sendiri. Lanjut, strategi yang ke-11. Gunakan barang multifungsi. Barang yang multifungsi adalah kunci minimalisme. Daripada punya banyak barang untuk fungsi yang berbeda, coba pilih satu barang yang bisa kalian gunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya sofa bed yang bisa jadi tempat tidur kalian, atau alat masak yang bisa dipakai untuk beberapa jenis masakan. Caranya, cek dulu kebutuhan kalian. Pilih barang yang sering kalian gunakan dan cari versi multifungsinya. Lalu, investasi dengan bijak. Meskipun barang multifungsi harganya bisa sedikit lebih mahal, coba hitung dulu penghematan jangka panjangnya dibanding kalau kalian beli banyak barang. Sebagai contoh, misalnya daripada beli sofa dan kasur tambahan, coba pilih sofa bed seharga 2 juta yang bisa digunakan untuk keduanya. Dengan menggunakan barang multifungsi ini, kalian bisa menghemat ruang. Rumah jadi lebih lega tanpa terlalu banyak barang. Terus juga hemat biaya, karena satu barang multifungsi biasanya lebih murah dibanding beli 2 barang secara terpisah. Dan juga lebih praktis, mempermudah hidup karena nggak perlu terlalu banyak alat. Next, strategi yang ke-12, pakai aplikasi pencatat keuangan. Mengatur keuangan tanpa catatan itu kayak jalan di lorong yang gelap, nggak tahu arahnya kemana. Nah, pencatatan keuangan dengan aplikasi bisa bikin kalian jadi lebih sadar kemana uang kalian pergi. Karena dengan data yang jelas, kalian bisa ambil kesimpulan yang lebih bijak soal pengeluaran. Caranya, bisa download aplikasi keuangan, pilih yang simple kayak Money Manager atau Wallet. Biasanya aplikasi ini gratis dan gampang banget dipakai. Setelah itu, catat semua transaksi kalian, mulai dari gajian, bayar kos-kosan, beli kopi, sampai uang parkir, semuanya. Dan biasakan konsisten untuk mencatat setiap hari. Nanti setelah 1 bulan mencatat misalnya, kalian bakal sadar mungkin ada 500.000 yang habis hanya untuk jajan minuman. Nah, dari situ, kalian jadi bisa bikin batasan untuk bulan berikutnya. Jadi, dengan strategi ini, kesadaran finansial kalian bakal bertambah. Kalian tahu pos pengeluaran mana yang boros dan yang bisa dikurangi. Dan juga, kalian bisa bikin anggaran. Dari data pengeluaran, kalian bisa set target penghematan setiap bulan. Plus, kalian gak bakal kaget di akhir bulan karena semua pengeluaran udah terkontrol. Next, strategi yang ke-13, pakai sampai rusak. Gaya hidup minimalis itu mendorong kita untuk menghargai barang yang sudah ada. Jangan tergoda untuk ganti barang hanya karena ada model baru. Sebisa mungkin, gunakan barang kalian sampai benar-benar rusak atau nggak bisa diperbaiki lagi. Caranya bukan dengan sengaja merusakkan barang ya, tapi rawat barang kalian dengan baik. Karena barang yang dirawat kan biasanya lebih awet. Misalnya dengan sering-sering bersihkan sepatu atau casing handphone kalian. Selain itu, kalau ada barang yang rusak, coba servis dulu daripada langsung beli baru. Contoh misalnya handphone lama kalian masih bisa dipakai meskipun baterainya udah nggak tahan lama. Nah, daripada beli yang baru, mending ganti baterai aja. Dengan menerapkan prinsip pakai sampai rusak ini, kalian bisa menghemat pengeluaran karena nggak perlu sering-sering keluar uang buat barang yang baru. Dan juga bakal mengurangi sampah elektronik, karena barang yang nggak cepat dibuang itu lebih ramah lingkungan. Dan kalian bakal lebih menghargai nilai barang, plus jadi nggak mudah tergoda tren konsumtif. Lanjut, strategi yang ke-14, ganti kebiasaan konsumtif dengan hobi produktif. Kebiasaan nongkrong yang mahal ataupun belanja impulsif itu adalah musuh utama dompet kita, apalagi dengan kenaikan PPN. Jadi daripada terus-terusan konsumtif, kenapa nggak coba hobi yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kalian punya pemasukan baru? Hobi kayak masak, crafting, atau bahkan jualan barang pre-loved, itu bisa jadi peluang untuk produktif. Caranya,
Cari hobi yang kalian sukai. Misalnya kalian suka gambar, coba jual hasilnya di platform online. Terus juga gunakan apa yang sudah ada. Kalau kalian suka masak, manfaatkan bahan makanan di rumah untuk eksperimen resep jualan. Sebagai contoh, misalnya kalau kalian itu hobi bikin kerajinan tangan, bisa jual gelang atau aksesoris handmade di media sosial. Dengan strategi ini, bisa jadi kalian dapat uang tambahan. Penghasilan ekstra dari hobi, lumayan banget kan? Terus juga, waktu kalian jadi lebih produktif. Gak ada lagi yang namanya waktu habis untuk scroll-scroll media sosial gak jelas. Dan hidup kalian bakal jadi lebih hemat. Karena hobi yang produktif itu biasanya bakal bikin kita lupa dengan belanja impulsif. Lanjut, strategi yang ke-15. Hidup sederhana bukan cuma ikut-ikutan tren. Anak muda zaman sekarang, terutama mungkin generasi Z ya, sering banget kebawa tren. Entah itu tren gadget baru, fashion, atau tren makanan. Hidup sederhana jauh lebih penting buat kondisi ekonomi sekarang. Jadi, sebaiknya fokuslah pada apa yang benar-benar kalian butuhkan, bukan apa yang lagi viral. Caranya bisa dimulai dengan melatih mindset selektif. Sebelum beli sesuatu, tanya pada diri kalian sendiri, ini butuh atau cuman mau, atau cuman pengen. Terus juga lawan godaan FOMO, fear of missing out. Gak ngikutin tren itu gak akan bikin kita ketinggalan kok, apalagi kalau tren itu cuman sementara. Contoh, misalnya daripada kalian upgrade handphone hanya karena ada model yang baru, coba pikirin dulu apakah handphone lama kalian masih cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dengan menerapkan strategi ini, pengeluaran kalian bisa lebih terkontrol. Gak gampang tergoda untuk belanja yang gak perlu. Terus juga kalian bisa fokus ke tujuan finansial, misalnya nabung buat beli rumah, atau bayar utang, ataupun goals yang lain. Dan ini juga bermanfaat buat kesejahteraan mental kalian. Hidup sederhana itu bakal lebih menenangkan karena gak harus pusing ngejar tren. Next, strategi yang ke-16, manfaatkan fasilitas gratis. Kenaikan PPN memang bakal bikin semua terasa lebih mahal, tapi mungkin banyak fasilitas gratis yang sering kita lewatkan, mulai dari taman kota buat refreshing, atau perpustakaan buat belajar, sampai promo free layanan digital misalnya. Nah, disinilah kita harus pintar-pintar memanfaatkan yang gratis. Caranya, cek fasilitas di sekitar kalian, cari tahu lokasi perpustakaan, taman, atau coworking space yang gratis di kota kalian. Lalu, pantau promo. Follow media sosial brand atau layanan digital untuk dapetin free trial atau diskon. Contoh, misalnya, daripada kalian langganan gym yang mahal, coba olahraga di taman kota yang punya alat fitness outdoor. Lewat strategi ini, kalian bisa hemat maksimal, bisa tetap enjoy tanpa ngeluarin banyak uang. Dan juga banyak pengalaman baru ya. Mungkin kalian bisa menemukan komunitas baru di fasilitas umum. Dan ini akan mengurangi stres. Waktu refreshing tetap ada meskipun dengan anggaran yang terbatas. Dan strategi yang ke-17, tabung sisa receh. Jangan anggap uang receh itu nggak ada nilainya guys. Recehan yang sering kita abaikan itu sebenarnya bisa jadi tabungan yang besar kalau dikumpulkan dengan konsisten. Dan juga terutama di tengah kenaikan harga karena PPN, kebiasaan ini akan membantu kalian menyisihkan dana tanpa terasa berat. Caranya, gunakan celengan khusus. Pilih celengan yang unik, biar kalian semakin semangat untuk nabung. Dan rutin sisihkan receh. Setiap ada sisa kembalian dari belanja, langsung masukin ke celengan itu. Contoh, misalnya kalau kalian belanja harian di warung, biasanya kan ada kembalian 1.000 atau 2.000 tuh. Nah, dalam sebulan, recehan ini bisa terkumpul jadi 50.000 atau lebih. Lumayan kan? Receh yang terkumpul itu bisa jadi dana darurat tambahan kalian. Bisa dipakai untuk keperluan mendadak. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan kebiasaan menabung kalian. Receh yang rutin dikumpulin itu bikin kalian lebih konsisten. Jadi guys, itu dia strategi frugal living dan minimalisme yang bisa kalian cobain untuk menghadapi kenaikan biaya hidup gara-gara PPN naik jadi 12%. Kalau kalian punya tips lain atau pengalaman yang relate, langsung aja share di kolom komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang bisa belajar bareng soal keuangan. Oke? Sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.